Shalom teman-teman semuanya. Saat ini kita mengikuti acara yang baru di UKRIM nih, yaitu Building on the Solid Rock. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Baik, saya akan menyapa semua teman-teman yang telah bergabung hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh keluarga besar UKRIM, para mahasiswa, dosen dan karyawan, pendukung dan alumni di mana saja berada bersama dengan keluarga. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita hari ini, kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam Bapa kami mengucap syukur buat acara kami Building on the Solid Rock. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, berkarya dan menjamah hati setiap kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui puji-pujian, firman Tuhan, kesaksian akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Mars UKRIM yang akan dibawakan oleh Immanuel Choir. Sesudah Mars UKRIM dinyanyikan, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan, kesaksian, dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Eka Setiadi. Shalom. Saya lepas supaya suaranya lebih lantang, ya. Oke. Senang berjumpa dengan Anda kembali karena ini kali pertama setelah 18 bulan kita tidak mengadakan ibadah kapel. Jadi saya masih ingat ibadah kapel yang terakhir yaitu 16 Maret tahun 2020. Dan sekarang bulan September dari Maret itu 6 bulan, artinya dari Maret sampai Maret setahun,
Maret sampai September 6 bulan, jadi 18 bulan genap ya. Puji Tuhan, tema hari ini tema yang sangat luar biasa, yaitu Building on the Solid Rock ya. Jadi kita membangun di atas dasar yang kuat. Puji Tuhan, kita bergembira, kita bersemangat untuk memasuki tahun akademik 2021-2022. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah testimoni tentang dulu bagaimana saya selepas SMA. Karena sama seperti sebagian besar saudara, barangkali saudara bergumul dan bertanya-tanya, apakah benar perguruan tinggi UKRIM ini merupakan tempat terbaik bagi saya? Barangkali Anda sudah gagal lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan saudara yang sesungguhnya. Tetapi saudara gagal dan akhirnya ya daripada nganggur dan lain sebagainya, lebih baik kuliah seperti itu dan dapatlah UKRIM. Meskipun saya tahu persis di kelas saya mengajar ada 4 orang di antara 39 mahasiswa saya yang memilih UKRIM sejak awal. Jadi dia tidak kemana-mana, dia langsung browsing di internet dan memilih Universitas Kristen yang muncul UKRIM. Universitas Kristen di Yogyakarta yang muncul UKRIM. Ya, itu zaman canggih sekarang, zaman Pak Eka dulu enggak. Ya, ada barangkali di antara Anda mahasiswa baru yang mengatakan bahwa apa masa depan saya kalau saya sekolahnya di sini? Ini bukan jurusan yang saya pilih, tetapi orang tua saya, tetapi pendeta saya, tetapi kakak tingkat saya, atau siapapun teman yang mendorong Anda. Jadi Anda seolah-olah dijerumuskan masuk ke UKRIM. Saudara, bukan satu kebetulan. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yang mendasari dari renungan ini adalah bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan buruk, bukan rancangan tidak damai, tetapi rancangan damai. Jadi berbahagialah saudara berada di tempat ini, karena kita berada di tempat yang tepat. Tuhan bisa mengubah dari yang buruk menjadi paling baik, dari yang tidak menguntungkan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Percaya Tuhan Immanuel itu adalah Tuhan yang peduli pada setiap orang yang mengandalkan dirinya kepadanya. Oke, sekitar 35 tahun yang lalu, Pak Eka tepatnya pada tahun 83, Pak Eka itu mengakhiri SMA. Masa-masa indah itu katanya masa-masa SMA. Setelah di perguruan tinggi lebih tertata lagi, tentu saja begitu ya. SMA diselesaikan pada Juni 1983. Setelah itu masuk ke perguruan tinggi. Tetapi sebelum masuk perguruan tinggi, sebetulnya Pak Eka bercita-cita untuk masuk Akabri. Hanya saja Pak Eka belum punya akte kelahiran yang pada waktu itu merupakan barang langka, tetapi menjadi persyaratan yang mutlak, tidak bisa tidak. Saya jealous dengan beberapa teman yang akhirnya mendaftar Akabri. Ada 4 orang yang mendaftar Akabri, dan ada 2 orang di antara mereka yang sampai sekarang sudah menjadi perwira. Memang ada yang langsung di Akabri, tetapi ada yang mulainya dari sersan 2, lalu kemudian naik dan beruntung karena orangnya cukup pintar, terpilih, lalu kemudian disekolahkan di sekolah perwira. Nah saudara, selepas cita-cita saya kandas menjadi Akabri, saya mendaftar di perguruan tinggi negeri. Ada 2 tempat. Yang pertama IKIP Yogyakarta yang sekarang disebut UNY, dan yang kedua adalah UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Jurusan yang saya pilih adalah jurusan yang disarankan oleh teman-teman saya. Kamu pantasnya masuk ke biologi karena nilai biologimu bagus. Atau ke matematika, kalau kamu berani, karena matematikamu juga cukup bagus. Saya dulu dari jurusan IPA waktu di SMA. Lalu saya pilih 2 itu, di UNY atau IKIP Negeri Yogyakarta saya memilih S1 Biologi dan D2 Matematika. Tetapi kandas, saya tidak diterima. Sedih rasanya. Lalu kemudian ketika
di Unsud, saya berpikir pasti saya diterima. Mengapa? Saya punya om, punya paman yang menjadi dosen di sana, dokter hewan. Saya masuk ke salah satu jurusan yang adalah biologi dan satunya lupa saya, entah itu hukum, ataukah ekonomi, ataukah yang lain. Tetapi yang saya ingat adalah biologi. Dan ternyata saya tidak diterima. Saya merasa saya tidak terlalu bodoh, saya cukup pintar, saya ranking meskipun 10 besar, tidak 3 besar, tetapi saya merasa dari 100 orang seangkatan saya yang lulus, kalau saya bisa menempati 3 besar di kelas saya, itu cukup bagus, saya perhitungkan. Saya diperhitungkan secara akademis oleh teman-teman, tetapi ternyata tidak ada manfaatnya, saya tidak dapat masuk ke sekolah negeri. Selepas dari itu saya menghukum diri, saudara-saudara. Saya pergi ke sawah. Ketika itu adalah musim kemarau. Di Kulon Progo, di mana orang tua kami tinggal sampai sekarang, dekat Bandara Hia, yang sekarang hanya 10 menit dari Bandara Hia, rumah kami itu. Ketika kemarau, tanah itu pecah-pecah. Orang Ambon bilang picah-picah, seperti itu. Jadi kaki orang dewasa itu bisa masuk ke dalam tanah sekitar 20 cm ketika kemarau panjang itu. Dan saya membalik, kami menyebutnya lungko, yaitu tanah yang segini-gini itu kita sebut lungko, membalik dengan pacul khusus, cangkul khusus seperti itu. Lalu kemudian nanti harapannya setelah musim penghujan ini akan menjadi seperti sudah dicangkul dan itu akan menjadi lebih baik untuk tanaman. Nah, di sela-sela saya memutuskan untuk tidak pulang karena di sekitar kami ada petatas, umbi-umbian ya, ada ketela atau singkong seperti itu. Itulah yang saya makan. Ibu saya beberapa kali mengirim makanan juga dan merayu supaya saya pulang, tetapi saya memutuskan tidak mau pulang. Saya ditemani satu adik saya. Di sawah kami itu ada beberapa sumur. Karena di Kulon Progo cara menyiram tanaman berbeda dengan di Sleman. Di Sleman itu ada selokan-selokan, ada pintu dari selokan kecil itu kemudian dibuka, lalu air mengalir. Memang tidak sampai ke laut, karena ini bukan Bengawan Solo, toh? Ya. Lalu kemudian orang tinggal nungguin saja air itu. Wah, sudah sampai sana. Lalu dia jalan ke sana. Kemudian diarahkan pakai cangkul kecil. Lalu di sana. Akhirnya semuanya akan tersirami begitu oleh air. Tetapi di Kulon Progo tidak begitu. Kami menimba ke sumur. Sumur itu kadang dalam. Perlu ada talinya, dan dari tali itu ada tangkainya sekitar 2-3 meter untuk menyambung tali itu dan mengangkat begini. Lalu kemudian kita pergi ke tempat daerah yang akan kita siram. Lalu kita balik lagi ke situ, kita ambil lagi seperti itu dan angkat lagi. Makanya badan saya kuat dan hitam karena terpanggang matahari dan berlatih olahraga pada waktu itu ya. Ya oke, itu pendek cerita, singkat cerita saya jarang pulang. Saya mancing di sumur itu karena banyak ikan, jadi lauknya ikan, tetapi makannya adalah petatas, ubi, atau singkong. Nah suatu ketika ada seorang pendeta membuka pos pelayanan gereja baptis di kampung saya. Ibu dan bapak saya menjadi tempat transit karena bapak dan ibu saya merupakan satu dari 3 keluarga yang sudah Kristen. Transit, mereka berkenalan, lalu salah satunya adalah bercerita tentang saya, orang tua saya itu. Lalu kemudian sangat rindu mendoakan saya, lalu kemudian sangat rindu bertemu saya. Minggu berikutnya saya diminta untuk pulang dan bertemu. Dan akhirnya saya bertemu, dia menawarkan ukrim kepada saya. Namanya Pendeta Siswo Widodo. Itu orang yang luar biasa, salah satu bapak rohani saya. Membimbing saya dengan luar biasa. Saya akhirnya pendek kata, setelah bergumul saya masuk ke ukrim. Tetapi bukan untuk belajar sesungguhnya. Bukan panggilan. Saya juga merasa seperti sebagian besar saudara barangkali kecewa karena tidak diterima di negeri, kecewa karena tidak masuk akabri. Tapi ini pertimbangan saya. PAK jurusan yang saya sukai karena belajar banyak firman Tuhan.
Yang kedua, bayarnya murah. Murah sekali dibandingkan jurusan yang lain. Ketika itu belum ada istilah prodi, namanya jurusan. Yang ketiga, saya bisa belajar kota Yogyakarta lebih dekat. Karena UKRIM pada waktu kontraan ada di Kecamatan Keraton, di sebelah selatan Keraton, di Panembahan namanya. Ya. Itu kontraan kedua setelah pindah dari Jalan Magelang, kira-kira seperti itu. Jadi 1 tahun di Jalan Magelang tahun 1982, 1 tahun di Panembahan di 1 tahun yaitu 1983. Nah, saya masuk ketika UKRIM ada di sana. Jadi itu pertimbangan-pertimbangannya. Lalu pertimbangan yang keempat, daripada kursus. Lebih baik belajar yang banyak dan 1 tahun durasinya. Sambil saya belajar kota Yogyakarta, sambil saya persiapan mau masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi pada waktu saya memasuki semester kedua, saya dijaring oleh Tuhan dalam sebuah KKR. Ada 4 artis. Pendeta Ade Manuhutu, waktu itu belum pendeta, Yonas Soesya, Melki Guslow, Grace Simon, itu biasanya dipanggil kemana-mana untuk KKR. Dan ada hamba Tuhan yang menolong saya untuk memahami apa arti hidup. Air hidup yang diberikan itu akan mengalir, akan membuat hidupmu lebih baik, sentosa di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi kamu. Kamu bukan orang celaka, kamu bukan orang yang dibuang oleh Tuhan atau tidak diperhatikan. Tetapi kamu adalah biji matanya. Kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian saya mendedikasikan hidup saya. Tuhan, malam ini juga saya mengambil keputusan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di 1 Maret 1984 ini. Malam ini juga saya berkeputusan untuk tidak akan pindah dari UKRIM karena ini tempat terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Apakah saya pada waktu itu sudah membayangkan akan jadi dosen? No, jauh. Apakah saya membayangkan jadi wakil dekan, wakil rektor, dan menjadi rektor? Sama sekali tidak ada. Jauh dari bayangan saya. Karena bukan itu cita-citanya. Step by step, saya mau studi, memberikan yang terbaik, bertanggung jawab kepada uang yang diberikan orang tua, bertanggung jawab terhadap waktu dan lain sebagainya, meskipun saya baru lulus setelah 7 tahun. IP saya 3,5 ke atas. Tetapi kenapa bisa 7 tahun? Ketika itu ada ujian negara. Ketika itu mesin tik. Hanya 12 di antara 57 yang sedang mengambil skripsi di UKRIM dan di STTII. Jadi tidak mencukupi. Sampai suatu saat pada bulan Juni ketika STTII libur, saya punya 5 pinjaman mesin tik. Dan saya pakai 2 yang sama jenis hurufnya. Yang 3 saya kembalikan setelah 2 minggu seolah-olah saya sudah pakai dan selesai. Saya dibantu oleh ibunya anak-anak yang pada waktu itu adalah pacar saya. Dan dia dari PAK UKRIM juga, lalu dia menjadi istri saya setelah saya lulus pada 92, yaitu setelah 7 tahun dari 83. Kami menikah, kami punya anak, saya heran, tanpa intimidasi, 3 anak kami sekolahnya di UKRIM. Jadi kami keluarga besar UKRIM. Yes, UKRIM is the best. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhannya. Kita sudah sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kesaksian dan doa yang sangat menguatkan setiap kita. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara Building on the Solid Rock hari ini. Immanuel Choir akan menutup acara ini dengan pujian Glory Glory Haleluya. Why not stay?
Tuhan Yesus memberkati.